Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iwayan Suwendra, SE MSI, selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Ibu Tu Arya Dharmayasa, SPD MPD, selaku pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak DRSI Nyoman Sujana, MSI, selaku penelaah. Pada kesempatan kali Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Setor Atmosfer dan Keragaman Produk Terhadap Pemilihan Impulsif pada Distro Oseng Dalis di Banyuwangi. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Filia Arisma Putri dengan NIM 18 17 01 10 99, Prodi Sarjana Pendidikan Ekonomi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan latar belakang masalah. Pesatnya perkembangan kondisi persaingan dalam dunia bisnis menuntut setiap pengusaha untuk mampu bersaing dan bertahan melawan pesaing. Kondisi persaingan yang sangat ketat ini menuntut setiap pengusaha untuk mampu bertahan hidup dan dapat menentukan strategi yang tepat dalam berkompetisi, yaitu melakukan pemenuhan kebutuhan konsumen yang selalu bervariasi. Perilaku konsumen sering dikaitkan dengan kegiatan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Namun, perilaku pembelian tiap individu itu berbeda-beda. Sebelum melakukan pembelian, terlebih dahulu konsumen merencanakan ingin membeli produk yang telah dibutuhkan, mencari tahu informasi tentang jumlah, harga, tempat, dan aspek lain dari produk yang ingin dibeli. Akan tetapi, telah dipaparkan sebelumnya bahwa perilaku pembelian tiap individu berbeda-beda, karena ada kalanya proses pembelian konsumen terjadi begitu saja dan sebelumnya tanpa direncanakan terlebih dahulu. Tipe pembelian tersebut dinamakan dengan pembelian impulsif. Adapun identifikasi masalah, yang pertama semakin tingginya persaingan pada bisnis yang semakin ketat dan kompetitif. Yang kedua, banyaknya distro yang menjual produk yang sama sehingga tidak hanya produk saja yang bersaing, melainkan juga persaingan antar pelaku usaha dalam menjual produk. Yang ketiga, omset penjualan produk pada distro mengalami penurunan di masa pandemi. Distro Oseng Dalis memiliki produk yang beragam sehingga dapat dijadikan sebagai daya tarik bagi konsumen. Adapun pembatasan masalah dalam penelitiannya ini berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian akan difokuskan pada masalah yang terkait dengan pembelian impulsif pada konsumen retail, distro, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dibatasi pada faktor stock atmosfer dan keragaman produk terhadap pembelian impulsif melalui positive emotion sebagai variabel mediasi pada konsumen retail, distro Oseng Dalis Banyuwangi. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah ada pengaruh setor atmosfer dan terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Dalis Banyuwangi? Yang kedua, apakah ada pengaruh keragaman produk terhadap pembelian impulsif di distro Oseng Dalis Banyuwangi? Yang ketiga, apakah ada pengaruh setor atmosfer dan keragaman produk terhadap pembelian impulsif di Oseng Dalis Banyuwangi? Tujuan penelitian ini yang pertama, pengaruh setor atmosfer terhadap pembelian impulsif pada distro Oseng Dalis di Banyuwangi. Yang kedua, pengaruh keragaman produk terhadap pembelian impulsif pada distro Oseng Dalis di Banyuwangi. Yang ketiga, pengaruh setor atmosfer dan keragaman produk terhadap pembelian impulsif pada distro Oseng Dalis di Banyuwangi. Manfaat penelitian ada dua, yaitu menurut teoritis dan praktis. Menurut teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya manajemen pemasaran yang terkait dengan impulsive buying. Menurut praktis ada tiga, bagi undiksa, bagi penulis, dan bagi perusahaan. Bagi undiksa diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain di undiksa dalam menyelesaikan skripsinya. Bagi penulis, sebagai sarana menambah wawasan pemikiran dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku perguruan tinggi. Adapun bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan referensi di dalam strategi untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi saya akan membahas kajian teori tentang setor atmosfer. Setor atmosfer yaitu suasana teori yang sangat
berpengaruh dan sentral bagi sebuah toko untuk membuat pelanggan merasa betah dan nyaman memilih-milih jenis produk yang akan dibelinya. Untuk menciptakan suasana yang mendukung, sebuah toko memerlukan desain bangunan yang memadai. Hal itu mencakup desain muka sebuah toko, pintu masuk, sirkulasi pengunjung dari jalan masuk, dan sebagainya. Menurut menurut Kotler 2003 halaman 4 menyatakan bahwa untuk menciptakan suasana toko yang mendukung, sebuah toko memerlukan desain bangunan yang memadai. Hal itu mencakup desain muka sebuah toko, pintu masuk, sirkulasi pengunjung dari jalan masuk, dan sebagainya. Dari faktor demikian juga faktor layout, tekstur, dan bau dan suara-suara yang ada di dalam toko dapat menciptakan keharmonisan yang nantinya akan membuat betah bagi pelanggan. Penampilan toko memposisikan toko tersebut dalam benak konsumen agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian store atmosphere dari store atmosphere. Menurut Ramadana 2016, store atmosphere merupakan lingkungan gerai atau toko yang didesain sedemikian rupa melalui pencahayaan, musik, warna, penciuman, dan komunikasi visual yang dapat digunakan untuk mendorong perilaku berbelanja seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi store atmosphere. Menurut Leibhardt dan McDaniel 2007 halaman 108 menyatakan mempunyai 7 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, jenis kenyamanan, jenis barang yang dijual, jenis perlengkapan tetap, musik, aroma, faktor visual, dan kebersihan. Selanjutnya, indikator yang mempengaruhi store atmosphere. Menurut Berman dan Evan mengatakan ada 4 indikator. Yang pertama, interior bagian luar toko, yang kedua general interior bagian dalam toko, yang ketiga interior display penataan barang, yang keempat store layout. Adapun kajian teori tentang keragaman produk. Menurut Alma tahun 2016 halaman 144 menyatakan bahwa keragaman produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan menjual tertentu kepada para konsumen. Adapun menurut Saijito 2018 halaman 29 menyatakan bahwa keragaman produk adalah bagian terpenting dalam rencana kegiatan bisnis karena ini berperan dalam menciptakan suatu pembelian produk dengan cara menarik dan membuat minat konsumen dalam melakukan pembelian pada kegiatan bisnis. Hanya dimensi keragaman produk. Menurut Bob Sabran 2015 halaman 359 menyatakan ada 4 dimensi. Yang pertama, perusahaan dapat menambah lini produk baru sehingga memperlebar keragaman produknya. Yang kedua, perusahaan dapat memperpanjang lini produk. Yang ketiga, perusahaan dapat menambah lebih banyak variasi produk pada tiap produk. Yang keempat, perusahaan dapat menjaga konsistensi lini produk yang lebih kuat. Adapun indikator dari keragaman produk menurut Nuharsana 2010 halaman 87. Yang pertama, variasi merek produk. Yang kedua, variasi kelengkapan produk. Yang ketiga, variasi ukuran produk. Yang keempat, variasi kualitas produk. Selanjutnya, kajian teori tentang pembelian impulsif. Pembelian impulsif merupakan perilaku berbelanja yang terjadi secara tidak terencana, tertarik secara emosional, di mana proses pembuatan keputusan dilakukan dengan cepat tanpa berpikir secara bijak dan pertimbangan terhadap keseluruhan informasi dan alternatif yang ada. Pengertian menurut Rock dalam Ristiana 2016 menyatakan bahwa pembelian impulsif adalah pembelian tanpa perencanaan yang diwarnai dengan dorongan kuat untuk membeli yang muncul secara tiba-tiba yang sering kali sulit untuk ditahan, yang dipicu secara spontan yang dihadapkan ketika berhadapan dengan produk serta adanya perasaan menyenangkan dan penuh gairah. Namun menurut Utami
tahun 2006 halaman 37 menyatakan bahwa pemilihan impulsif merupakan pembelian yang dilakukan pada saat konsumen melihat produk tertentu dan tertarik untuk memilikinya tanpa ada perencanaan sebelumnya. Biasanya terjadi sebab adanya suatu hal yang menarik dari menurut Hermawan Kertajaya tahun 2013, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama, produk dengan karakteristik harga murah, kebutuhan kecil atau marginal, produk jangka pendek, ukuran kecil dan toko yang mudah dijangkau. Yang kedua, pemasaran dan marketing yang meliputi distribusi dalam jumlah banyak outlet, yang self-service, iklan di titik penjualan, posisi display, dan lokasi toko yang menonjol. Yang ketiga, karakteristik konsumen seperti kepribadian, jenis kelamin, sosial demografi, atau karakteristik sosial ekonomi. Yang ketiga, karakteristik konsumen seperti kepribadian, jenis kelamin. Yang keempat, hasrat untuk mencoba barang atau merek baru. Yang kelima, display dan kemasan produk yang menarik. Dan keenam, bujukan salesman atau sales promotion guide. Indikator pemilihan impulsif menurut Istiana DKK tahun 2012 halaman 5 menyatakan yang pertama yaitu adanya spontanitas di mana konsumen tidak bisa mengendalikan pribadi dasarnya yang tidak bisa terkontrol sehingga menimbulkan membeli secara spontan. Yang kedua, tanpa berpikir akibat. Ketika konsumen mengalami dorongan secara tiba-tiba, keinginan yang kuat untuk membeli, hal ini konsumen membeli tanpa berpikir bahwa produk ini bermanfaat atau tidak buat dirinya sendiri. Yang ketiga, terburu-buru atau tergesa-gesa. Di mana kondisi seseorang saat melakukan pembelian dengan mengabaikan aspek pengendalian. Adapun indikator menurut Shahjehan et al. 2011, pembelian impulsif memiliki beberapa indikator. Yang pertama, konsumen merasakan adanya suatu dorongan yang tiba-tiba dan spontan untuk melakukan suatu tindakan yang berbeda dengan tingkah laku sebelumnya. Yang kedua, konsumen seringkali membeli secara impulsif tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan datang. Yang ketiga, pembelian tanpa perencanaan sebelumnya. Yang keempat, adanya dorongan yang dirasakan konsumen secara tiba-tiba untuk segera melakukan transaksi. Yang kelima, kurangnya evaluasi substantif seperti kurangnya memperhitungkan seberapa penting barang tersebut untuk dibeli. Yang keenam, keterbukaan konsumen dan keramahan terhadap rangsangan yang datang maupun yang muncul dari diri konsumen. Tipe-tipe pemilihan impulsif menurut Utami tahun 2010, terdapat 4 tipe pemilihan impulsif. Yang pertama, impulsif mode, di mana pengertian ini mampu mengacu pada tindakan pembelian sesuatu karena alasan menarik. Pembelian dilakukan murni tanpa rencana atau terkesan mendadak. Yang kedua, impulsif pengingat, di mana tindakan pembelian ini dikarenakan suatu produk biasanya memang dibeli oleh konsumen tetapi tidak tercatat dalam daftar belanjaan. Yang ketiga, impulsif saran, di mana suatu produk yang ditemui konsumen untuk pertama kali akan menstimulasi keinginan untuk mencobanya. Pembeli terpengaruh karena diyakinkan oleh penjual atau teman yang ditemuinya pada saat berbelanja. Pembelian dilakukan tanpa terencana pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan. Yang keempat, impulsif terencana, di mana aspek perencanaan dalam penelitian ini menunjukkan respon konsumen terhadap beberapa insentif spesial untuk membeli unit yang tidak diidentifikasi. Pembeli melakukan pembelian karena sebenarnya sudah direncanakan, tetapi karena adanya barang yang dimaksud habis atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka pembelian dilakukan dengan membeli jenis barang yang sama tetapi dengan merek dan ukuran yang berbeda. Selanjutnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibuat berdasarkan adanya berkembang pesatnya bisnis fashion di Indonesia menimbulkan dampak positif bagi para pengusaha. Pada zaman yang semakin maju ini, masyarakat membutuhkan pelengkap penampilan yang berkualitas dan nyaman. Proses keputusan pembelian yang dilakukan oleh pengunjung sebelum membeli suatu produk. Biasanya pengunjung melakukan berbagai rangkaian pertimbangan sebelum memutuskan untuk membeli. Dalam memilih suatu produk yang sejenis, hal ini dapat dipengaruhi oleh harga dan suasana toko yang disuguhkan kepada pengunjung. Tidak menutup kemungkinan pengunjung lebih berhati-hati dan lebih membandingkan antara produk
antara produk sejenisnya. Pembelian impulsif terjadi jika harga yang terdapat pada toko dapat menunjang pengunjung untuk melakukan pembelian. Suasana toko pun sangat berperan penting dalam suatu usaha, karena apabila suasana toko dibuat nyaman dan unik, pengunjung cenderung merasa senang ketika berbelanja. Berdasarkan alasan teori yang telah dikemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif. Faktor itu antara lain adalah produk dengan karakteristik harga yang murah, hasrat untuk mencoba barang atau merek baru, dan bujukan salesman atau sales promotion. Adapun hipotesis penelitian ini, yang pertama, H1, terdapat pengaruh positif dan signifikan stock atmosfer terhadap pembelian impulsif pada distro Osindalis di Banyuwangi. H2, terdapat pengaruh positif dan signifikan keragaman produk terhadap pembelian impulsif pada distro Osindalis di Banyuwangi. H3, terdapat pengaruh positif dan signifikan stock atmosfer dan keragaman produk terhadap pembelian impulsif pada distro Osindalis di Banyuwangi. Metode penelitian dalam penelitian ini. Yang benar, rancangan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah rancangan kausalitatif. Menurut Sigiono tahun 2016, penelitian kausal adalah sebuah penelitian yang mengkaji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini akan mengkaji pengaruh stock market dan keragaman produk terhadap pembelian impulsif pada distro Osindalis di Banyuwangi. Lokasi penelitian dilakukan bertepat di salah satu distro yang ada di Banyuwangi adalah distro Osindalis yang berada di Jalan Agus Salim nomor 12A, Banyuwangi Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pengunjung yang melakukan pembelian di distro Osindalis Banyuwangi. Dalam penelitian ini memiliki jumlah populasi tak terhingga. Adapun sampel, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Selanjutnya, jenis data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner dan observasi. Saya akan membahas hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, di mana pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 20.0 for Windows. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05 atau signifikansi lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Berdasarkan ada output SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,092 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolonaritas. Pengambilan keputusan apabila nilai VIV kurang dari 10,00 atau nilai toleransi lebih dari 0,10, maka data tidak multikolonaritas. Apabila sebaliknya nilai VIV kurang dari lebih dari 10,00 atau nilai toleransi kurang dari 0,10, maka data terjadi multikolonaritas. Berdasarkan output SPSS, maka diketahui bahwa nilai VIP sebesar 1,155 lebih dari 10,00 dan nilai toleransi sebesar 0,866 lebih dari 0,10, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi multikolonaritas. Yang ketiga, uji heteroskedasitas. Berdasarkan output S, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel stock atmosfer sebesar 0,087 lebih dari 0,05 dan nilai variabel keragaman produk sebesar 0,590 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, pengujian hipotesis. Adapun hasil uji statistik stock atmosfer terhadap pembelian impulsif. Berdasarkan rekap hasil uji T pada tabel di samping menampilkan taraf signifikansi untuk variabel stock atmosfer sebesar 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05, yang menyatakan bahwa H0 ditolak, yang berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari stock atmosfer terhadap pembelian impulsif pada distro Osindalis di Banyuwangi. Yang kedua, hasil statistik keragaman produk terhadap pembelian impulsif.
Berdasarkan rekap UJT pada tabel di samping dapat diketahui bahwa variabel keragaman produk memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel keragaman produk mempunyai pengaruh terhadap pembelian impulsif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, H0 ditolak. Hal ini berarti keragaman produk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pembelian impulsif pada distro Ocendalis di Banyuwangi. Berdasarkan tabel di samping, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka H3 diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan setar atmosfer dan keragaman produk terhadap pembelian impulsif pada distro Ocendalis di Banyuwangi secara simultan. Adapun koefisiensi determinasi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSR for Windows dipengaruhi nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,430, artinya besaran pengaruh variabel setar atmosfer dan keragaman produk terhadap pembelian impulsif sebesar 43,0% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian. Hasil dari penelitian saya, yang pertama, setar atmosfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif pada distro Ocendalis di Banyuwangi. Dapat dikatakan bahwa semakin baik pengelolaan setar atmosfer, semakin baik pula dorongan konsumen untuk melakukan pembelian pada toko tersebut. Yang kedua, keragaman produk berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif pada distro Ocendalis di Banyuwangi. Artinya bahwa keragaman produk yang diciptakan mampu menstimulus konsumen untuk melakukan pembelian. Jika keragaman produk meningkat, maka pembelian impulsif semakin meningkat pula. Yang ketiga, setar atmosfer dan keragaman produk berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pembelian impulsif pada distro Ocendalis di Banyuwangi. Dapat dikatakan bahwa ketika suasana toko nyaman, rapi, bersih, dan memiliki promosi penjualan, penetapan harga, dan bauran beragam produk yang baik dapat menciptakan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk meningkatkan pembelian. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotetis menunjukkan bahwa variabel setar atmosfer secara parsial berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Hal ini berarti semakin nyaman suasana toko serta tata letak suasana rak yang rapi, maka akan mampu meningkatkan pembelian impulsif. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel keragaman produk secara parsial berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas produk, maka akan mampu meningkatkan pembelian impulsif. Yang terakhir, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa setar atmosfer dan keragaman produk secara simultan berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas produk dan promosi, serta suasana toko yang nyaman, bersih, wangi, rapi, dan maka mampu meningkatkan pembelian impulsif di toko tersebut. Yang terakhir, saran dan penilaian. Yang terakhir, saran dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama bagi perusahaan dan yang kedua bagi peneliti selanjutnya. Bagi perusahaan, berdasarkan hasil penelitian, variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pembelian impulsif adalah setar atmosfer, sehingga saran praktis lebih difokuskan kepada variabel tersebut. Berdasarkan hasil statistik variabel setar atmosfer, indikator dengan indeks yang paling rendah adalah sistem pengelompokan barang di distro. Sebaiknya pemilik distro lebih memperhatikan suasana toko pada toko agar lebih memberikan kenyamanan terhadap konsumen, seperti lebih memperhatikan susunan produk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta penataan rak pemajangan yang lebih rapi agar lebih memperindah toko. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan peneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, misalnya faktor promosi, kualitas layanan, lokasi, budaya, sosial, dan psikologis, serta menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini, sehingga makin memperkaya pengetahuan tentang variabel yang dapat mempengaruhi pembelian impulsif. Penelitian selanjutnya juga dapat mencoba mengaplikasikan variabel penelitian pada jenis retail yang sesuai. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya dari awal hingga akhir.
Mohon maaf apabila ada salah kata dalam mengucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.